Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan studi kasus yang ke-10, mata kuliah Profesi Kependidikan, dosen pengampu Bapak Aang Yudo Prastowo MPD dan Ibu Dr. Nur Izzati SPD MSI. Nah, kelompok 5 terdiri dari saya Rio, ada Indah Permatahati, Rizky Amri, dan ada Ira Rayani Wiswana. Nah, yang pertama, pemilihan kasus, kami memilih kasus yang pertama, hanya gara-gara batik siswa SMA Ternate tewas di tangan guru. Seorang guru honorer di Ternate Provinsi Maluku Utara disangka memukul siswanya menggunakan kayu hingga meninggal dunia. Nah, pengumpulan data, seorang guru honorer di Ternate Provinsi Maluku Utara disangka memukul siswanya menggunakan kayu hingga meninggal dunia. Kasus 2 dan 3 ini merupakan kasus yang serupa. Armin menganiaya siswa kelas 6 SD Negeri 2 Swandala, Buton, Sulawesi Tenggara karena tidak bisa mengerjakan soal matematika di papan tulis. Yang ketiga, Kepolisian Resor Alor Nusa Tenggara Timur melaporkan bahwa tersangka oknum guru yang menganiaya muridnya hingga meninggal dunia. Selanjutnya, mengenai analisis data akan disampaikan oleh Rizky Amri. Kepada Rizky, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, berikutnya analisis data, di mana yang pertama Yusran, di mana Yusran ini adalah siswa kelas 11 di SMA 7 Kota Ternate. Nah, alasan FS memukul anak didiknya hanya karena dia tidak mengenakan seragam batik. Nah, sesuai dengan perintah guru, perintah guru. Kasubag Humas Polres Ternate itu Siswanto mengatakan FS dijerat pasal 351 ayat ketiga tentang penganiayaan. Nah, di mana pasal 81 soal perlindungan anak. Ancaman hukumannya maksimal 9 tahun penjara. Kedua, Armin umur 40 tahun dihukum 2,5 tahun penjara karena menganiaya muridnya Asri hingga tewas. Nah, di sini Armin menganiaya Asri gara-gara siswi kelas 4 SD itu tidak bisa mengerjakan soal matematika di papan tulis. Yang ketiga, Kepolisian Resor Alor NTT melaporkan bahwa tersangka oknum guru inisial SK yang menganiaya muridnya inisial MM berumur 13 tahun hingga meninggal dunia ternyata sering melakukan tindakan kekerasan terhadap para siswa di sekolah. Agustinus mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi itu terungkap tersangka kerap melakukan kekerasan terhadap para siswa kelas 8 SMP Negeri Padang Panjang. Berikutnya ada rumusan masalah, di mana dari data dan fakta yang telah kami paparkan di atas, dapat ditarik rumusan masalah yaitu yang pertama, apa saja faktor yang menyebabkan guru melakukan penganiayaan hingga terjerat kasus pembunuhan terhadap siswa. Yang kedua, bagaimana solusi yang dapat dilakukan agar kasus ini tidak terjadi lagi. Baik, mungkin itu saja dari saya. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Rizky Amri. Selanjutnya mengenai pembahasan atau solusi akan dijelaskan oleh Ira. Kepada Ira dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang kelima, yaitu pembahasan atau solusi. Nah, peranan sekolah dapat mengurangi beban orang tua untuk mengawasi anak-anaknya. Karena saat di dalam sekolah, maka anak-anak akan menjadi tanggungan jawab sekolah di bawah pengawasan guru. Ini artinya guru merupakan orang tua kedua siswa di sekolah. Orang tua akan menyekolahkan anaknya menuju sekolah yang dianggap cocok untuk anaknya belajar. Dengan orang tua menyerahkan anaknya untuk disekolahkan di tempat belajar, maka sekolah memiliki amanah untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan anak tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan guru melakukan kekerasan pada siswa, di antaranya yang pertama itu kurangnya pengetahuan yang dimiliki sebagian guru.
bahwa kekerasan fisik maupun psikis tidaklah efektif untuk mendisiplinkan perilaku siswa. Malah hal tersebut berisiko menimbulkan trauma psikologis dan penyinggung perasaan siswa. Lalu yang kedua itu, adanya beban kerja dengan target yang harus dipenuhi oleh guru, yakni baik dari segi kurikulum, pembelajaran juga prestasi sebagai output, namun kendala yang dihadapi cukup besar sehingga terasa sulit untuk mencapai target dan hasil yang maksimal. Nah, guru banyak dituntut untuk menghasilkan murid yang berprestasi, sedangkan hal tersebut sulit diwujudkan ketika pembelajaran di kelas. Maka dari itu, guru lebih memilih sistem punishment dengan harapan siswa dapat kembali disiplin. Lalu yang ketiga, kurang memiliki kepedulian dan kesabaran ketika mengajar. Hal ini bisa dibuktikan pada beberapa kasus yang terjadi di sekolah. Akibat tidak mengerjakan PR, maka siswa dipukul dengan mistar kayu hingga cedera parah, bahkan ada yang meninggal. Selanjutnya yang keempat itu, guru kurang bisa menciptakan iklim yang menyenangkan saat belajar sehingga guru menjadi stres dengan perkembangan siswa yang stagnan. Oleh karenanya, guru kembali menerapkan kekerasan sebagai senjata agar murid menjadi patuh dan aktif dalam belajar. Next. Lalu, tindakan yang dilakukan ketika ada siswa melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama siswa atau guru, dengan siswa atau guru, dengan guru atau guru, dengan kepala sekolah adalah sebagai berikut. Solusi yang pertama itu, cari akar pokok permasalahan jika tidak bisa diselesaikan secara baik-baik atau kekeluargaan tentu pihak guru, orang tua yang bersangkutan dan komite sekolah juga harus ikut serta berperan menyelesaikan permasalahan yang ada. Lalu yang kedua itu diterbitkannya surat peringat ke-1 sampai 3 dengan segala konsekuensinya. Dan yang terakhir, melibatkan pihak kepolisian jika situasi sudah tidak memungkinkan. Nah, dampak dari kekerasan pada siswa dapat berupa dampak fisik, yaitu mengakibatkan organ tubuh siswa mengalami memar, luka-luka, dan lain-lain. Sedangkan dampak lainnya adalah dampak psikologis, yaitu berupa trauma psikologis, rasa takut, rasa tidak aman, dendam, menurun semangat belajar, dan daya kreativitas hilang, inisiatif dan daya tahan mental siswa, kurangnya percaya diri, stres, depresi. Nah, dari dampak tersebut, maka perlunya diri dari lingkungan dan merasa tidak bahagia, menjadi pendiam dan tidak percaya terhadap orang lain. Sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ira. Selanjutnya akan disampaikan oleh Indah. Kepada Indah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu bagi keluarga atau orang tua, upaya yang harus diperhatikan terhadap anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlu lebih selektif di dalam memilih sekolah. Yang kedua, menjalin komunikasi yang efektif dengan guru dan sesama orang tua murid untuk memantau perkembangan anak. Yang ketiga, menerapkan pola asuh yang lebih menekankan pada dukungan daripada kekerasan. Yang keempat, hindari tayangan televisi yang mempertontonkan tindak kekerasan dan bersifat tidak mendidik. Yang kelima, ketika ada masalah, segera dicari solusinya dan siswa diajak untuk berbicara terus terang kepada orang tua atau guru ketika mengalami tindak kekerasan terhadap dirinya dari siapapun. Lalu yang ketujuh, cari bantuan pihak profesional jika permasalahan mengalami jalan buntu dan sulit terselesaikan. Lalu yang keenam yaitu kesimpulan. Akhir-akhir ini sekolah mulai kehilangan fungsinya sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk belajar akibat banyak tentu merisaukan orang tua atau wali murid, karena waktu siswa-siswi lebih banyak dihabiskan untuk bersekolah. Dengan cara kekerasan ini, siswa cenderung berpikir bahwa kekerasan adalah hal yang wajar dilakukan. Selain itu, kekerasan ini dapat menimbulkan rasa trauma yang berkepanjangan pada siswa. Dampak dari kekerasan bagi siswa meliputi dampak fisik, psikologis, dan sosial. Upaya untuk mencegah terjadi kekerasan di sekolah dengan menjalin kerjasama dari berbagai pihak baik sekolah, tindak kekerasan itu sendiri. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Rio, apa kabar Rio?
Baik, demikianlah presentasi dari kami mengenai kasus yang ke-10. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.